Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya sapa dulu masyarakat Jember. Saya sapa dulu juga mahasiswa-mahasiswa di Kabupaten Jember, utamanya yang sekarang sedang berada di desa, karena saya punya mahasiswa yang sekarang sedang KKN tematik di 6 desa. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswa yang sekarang berada di Jember, karena sekarang sudah mulai dengan pandemi yang sudah mulai menurun ini, teman-teman mahasiswa sudah mulai kembali ke Jember, kembali ke kampus. Salam juga, selamat pagi kepada perangkat desa, utamanya perangkat desa yang calon mahasiswa baru di program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian tak lupa, ini ada tokohnya yang hadir di sini, teman-teman pendamping desa. Selamat pagi, luar biasa. Pada pagi hari ini kita mulai pagi hari ini akan menggelar kegiatan yaitu ngobrol desa untuk dunia. Wah, kelihatannya kemoncolan ya, tapi tidak. Ini sudah saatnya pada saat ini mata, hati, dan pikiran serta tindakan itu untuk mengarah ke desa. Mengapa demikian? Karena tema kita pada pagi hari ini adalah akselerasi SDGs desa di Kabupaten Jember. Nah, gara-gara SDGs ini kemudian desa itu menjadi sorot utama, menjadi fokus gitu ya, dengan adanya SDGs. Nah, makanya itu kemudian kami memberanikan diri, program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember untuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang sekarang ini mendukung acara ini, yaitu Kementerian Desa, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, kemudian PT KSI, ini Kampung SDGs, direkturnya juga ada di sini, kemudian Basnas dan SDI Press. Kami tidak menutup kemungkinan untuk menggelar acara ini secara berkelanjutan terus-menerus dengan bekerjasama lembaga-lembaga yang memang bisa kita sinergikan. Semuanya akan mendukung desa. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kemudian perangkat desa, pendamping desa, kemudian masyarakat yang ada di desa pun berbuat untuk desanya itu sama dengan berbuat untuk dunia. Nah, pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan di acara podcast ya, podcast saya diingatkan mahasiswa bahwa podcast Pak itu santai, jangan serius kayak seminar gitu ya. Jadi ini luar biasa. Ini panitia teman-teman mahasiswa yang menyiapkan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih juga. Ini narasumber yang pertama, ini seyogianya Pak Adi Wiyata, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Kebetulan 30 menit yang lalu dipanggil Pak Bupati gitu, untuk berkoordinasi. Nah ini kami tak punya kuasa, akhirnya ditugaskan yang tidak kalah luar biasanya, itu adalah Bapak Kabid Perencanaan dan Aset Desa yang sekarang hadir. Ini adalah Pak Gofur. Nah ini juga luar biasa, ini malah fokus sudah ini bagaimana akselerasi SDGs di Kabupaten Jember. Nah kemudian yang kedua itu saya perkenalkan juga ini Pak Dodi. Nah Pak Dodi ini luar biasa. Beliau adalah tim pendamping, tim ahli pendamping desa Kabupaten Jember. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Arif. Bapak Arif ini nanti kita ini ya, saya minta nanti masing-masing untuk memperkenalkan tidak kurang dari 1 menit kesannya terhadap desa, gitu ya, terhadap desa, supaya suara beliau itu
akan muncul di YouTube teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat Jember gitu ya. Nah, ini yang pertama saya persilahkan dulu Mas Gofur, karena masih muda saya panggil Mas Gofur saja meskipun jabatannya sudah kepala bidang ini ya, kepala bidang di DPRD, utamanya bidang perencanaan dan aset desa. Ya, saya persilakan dulu Mas Gofur. Mas Gofur, ini kaitannya dengan kesannya selama ini untuk berhubungan dengan desa. Kalau misalnya langsung dihubungkan kesannya terhadap SDGs malah luar biasa. Saya persilakan kesannya dulu, Mas Gofur, tidak lebih dari 1 menit. Monggo dipersilakan. Oke, matur nuwun Pak Dito dan masyarakat Jember semuanya, terutama warga desa. Kami memperkenalkan diri, nama saya Abdul Gofur. Kebetulan kami diberi amanah selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa. Jadi terkait dengan tugas kami di Dinas Sumber Daya Masyarakat dan Desa, kesan kami terhadap desa, khususnya di Kabupaten Jember, 226 desa, kami sangat mengapresiasi, kami sangat bangga ya, khususnya dalam penyaluran dana desa, karena kami di Kabupaten Jember kebetulan startnya ini kan terlambat, mulai terhitung bulan April karena APBD baru disahkan akhir April, berarti penyaluran ke desa itu startnya awal Mei, tetapi dalam jangka waktu yang 5 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kita sudah bisa mengejar penyaluran dana desa ya di Jawa Timur khususnya dari 0 sekarang sudah bisa mencapai serapan penyaluran dana desa itu adalah mencapai 87%. Wah, luar jadi biasa. Jawa Timur Luar biasa. sudah Iya. naik peringkat ke-8 kita. Sudah naik. Penyaluran dana desanya ya. Oke, terima kasih Pak Iya. Pak Gofur. Saya kira kesannya adalah artinya kerjasama antara dinas dengan desa untuk melakukan sebuah percepatan dana desa ini luar biasa dalam waktu yang singkat, sehingga peringkat Jember itu bisa menjadi peringkat 8 gitu ya. Luar biasa. Yang kedua, saya persilahkan ini Pak Dodi untuk memperkenalkan diri. Beliau ini adalah seorang pemberdaya. Jadi kalau ditelepon rekannya itu sing dipikir, kegiatannya apa? Ya. Gak mikir duit, gak mikir. Tapi sing dipikir, oh yang dipikir adalah apa yang harus dilakoni kayak desa. Ya, luar biasa ini. Pak Dodi, 1 menit Pak Dodi. Bagaimana kesannya terhadap desa selama ini? Utamanya kalau dikait dengan SDGs ini apa namanya, teman-teman pendamping desa itu dengan SDGs kaget atau malah seneng gitu Pak? Oke, matur nuwun Mas Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman di desa, dan terima kasih nih teman-teman dari UMD. Baik, jadi perkenalkan, nama saya Dodi Ferdiawan. Saya selaku tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Desa yang ditugaskan di lokasi Kabupaten Jember. Bicara tentang desa, apa sih kesan-kesane? Saya berharap mari kita niatkan, apalagi pada teman-teman muda, ojo leren bangun desa. Leren ini pas kiamat gitu ya. Artinya ya wes, ayo bangun desa. Karena apa? Negara ini akan kuat kalau desa dari pinggiran ini betul-betul kuat. Artinya kalau kita bicara tentang desa, merupakan adalah pinggiran iya. Tapi tatkala kalau pinggiran ini sudah terbangun, sudah bangunan dari desa tatanan bagus, desa-desa semua bagus, maka kabupatenan bagus, kabupaten bagus, provinsi bagus. Sehingga apa? Bangsa kita itu juga akan menjadi maju. Otomatis tadi saya terkesan sekali apa yang disampaikan Pak Ito. Bangun desa ya pada karo bangun dunia. Iya, saya sepakat itu. Mungkin itu kesan saya. Ojo leren bangun desa, ayo. Banyak kemaslahatan yang harus kita sampaikan di tingkatan desa. Oke, terima kasih Pak Dodi. Memang luar biasa pada kita ini memang sering diskusi, tapi bagaimana diskusi ini tidak dinikmati oleh hanya sekedar beberapa orang. Kemudian yang pinter
orang ngomong itu dong, gitu. Tapi ayo kita diskusi bareng, kita ajak masyarakat untuk berdialog, berkomunikasi, sehingga ayo masyarakat ini pinter kabeh gitu. Itu ada semangat begitu dari teman-teman narasumber pada pagi hari ini, dan juga kami Prodi Ilmu Pemerintahan untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga punya niat untuk itu. Nah ini kemudian saya juga ingin perkenalkan Pak Arif ini. Pak Arif ini kalau saya sebut itu dosen, tapi dosen saya beri tanda petik dosen yang cendekia gitu ya, karena dosen yang namanya Pak Arif ini tidak mau berhenti hanya sekedar di kampusnya, tapi ingin kemudian mengukur kebetulan yang akan diukur itu adalah desa juga gitu ya, kampung bahasanya. Maka beliaunya ini menjadi direktur kampung SDGs Indonesia, luar biasa ya. Tapi kita nggak mau kalah, kita ngomong desa untuk dunia, tidak hanya untuk Indonesia. Belum kalah. Monggo Pak Arif, dosen cendekia kita. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman orang-orang yang sangat perhatian ke desa gitu ya. Karena tidak mudah. Satu, saya perkenalkan, saya Arif. Ya, seharian saya memang dosen di Universitas Jember, tapi lebih banyak waktu juga ada di pelosok-pelosok desa. Bahkan kampung-kampung gitu ya. Kebetulan kami bersinergi, kemudian ada sebuah lembaga namanya Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia. Jadi SDGs dari kampung, kesan tentang desa. Jember itu unik, desanya unik. Sangat berbeda ketika saya keliling di Jember Selatan, kemudian Jember Utara, itu sangat unik. Nah, keunikan inilah yang kemudian kesannya, ya kalau mau memajukan Jember, bangunnya harus berdasarkan keunikan desa masing-masing. Gitu ya Pak ya? Iya. Oke Mas Arif, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Unik ini menarik gitu ya. Jadi kalau mau bangun ya dari yang unik itu Pak Arif gitu. Nah ini diskusi kita kalah dengan Pak Arif gara-gara Pak Arif menggunakan kata kampung gitu ya. Kata kampung ini. Jadi Pak Arif ini ingin mengukur yang lebih unik lagi, yang lebih masuk lagi gitu ya. Ini tadi, maka tepat sekali kalau saya tepat-tepatkan sendiri memberikan kesan pada beliau, label gitu ya, adalah dosen yang cendekia, karena ingin mengukur gak dari awal-awal, tapi kemudian turun ke yang paling bawah. Ya, ini kita teman-teman sekalian yang ada di sini supportnya untuk tepuk tangan dulu terhadap tiga pembicara. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang ada di belakang saya, yang mereka ini tidak kelihatan kegiatannya, tapi yang menyiapkan acara ini luar biasa. Tepuk tangan juga untuk teman-teman saya mahasiswa ya. Oke, para pendengar, para pemirsa, teman-teman yang ada di tempat masing-masing yang sempat ngeklik YouTube, kita akan monggo nanti ini masuk ke pembicaraan, karena kita hanya punya waktu 1 menit gitu, 1 jam gitu ya dalam podcast kali ini. Tidak masalah, saya diingatkan lagi oleh teman-teman ini, Pak Ito yang santai, ini bukan seminar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya sudah diingatkan, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke materi. Masuk ke materi itu artinya begini, kita punya tema akselerasi SDGs desa di Kabupaten Jember. Nah, sebelum kita menuju kemana-mana, kita ingin mendengarkan ini wakil dari Gus Menteri. Jadi kalau saya punya Mas Menteri dari Kementerian Pendidikan, jadi teman-teman pendamping desa ini punya Gus Menteri, ya, punya Gus Menteri. Jadi tidak masalah. Itu katanya Pak Arif, itu keunikan, gitu ya. Itu keunikan. Kita santai aja, kita juga dengan unikan kita masing-masing, kita akan bersumbang saran bagaimana desa menuju dunia. Nah, untuk itu Pak Dodi, saya ingin Pak Dodi lebih dahulu, karena memang yang punya inisiasi tentang SDGs desa itu dari Kementerian
desa ini. Apa sih itu sebenarnya SDGs desa itu? Sehingga masyarakat Jember familiar lah dengan SDGs desa itu gitu ya. Familiar ya, mahasiswa pun juga begitu, familiar dengan SDGs desa. Nah ini apa sih sebenarnya SDGs desa itu? Terus kemudian nanti saya ingatkan untuk bisa memberikan uraian juga tentang apa yang sudah dilakukan, tapi utamanya adalah apa itu sebenarnya SDGs desa. Monggo Mas Dodi, kita persilahkan. Oh sebentar, ini ada yang mau lewat, kopi. Kopi yang mau lewat dulu. Biasa kopi yang mau lewat. Malah pikiran. Nah, mohon maaf ini. Makasih banyak. Mahasiswi saya yang cantik ini menyiapkan Pak dosennya dan narasumber pada pagi hari ini untuk menikmati kopi di hari Jumat yang ceria ini. Terima kasih. Oke, kita kembali ke topik. Kita persilahkan Pak Dodi untuk memaparkan apa sih sebenarnya itu SDGs desa. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Dito. Jadi kalau bicara SDGs ini adalah bagi orang desa ya, dan bagi pendamping juga ini adalah sesuatu yang baru. Tapi sedikitlah kami akan menguraikan secara santai saja. Bahasanya SDGs ojo apot-apot SDGs itu nggak apa ya. Oke, jadi perihal adanya SDGs tingkatan desa itu yang pertama arahan dari Bapak Presiden kita, dana desa yang ada di desa itu diharapkan sampai dirasakan oleh masyarakat di tingkat yang paling bawah. Yang kedua, pemanfaatan dari dana desa ini pun harus betul-betul dirasakan, sehingga hal tersebut tagline-nya kaitan dengan SDGs desa itu sama sebenarnya SDGs yang sifatnya ada global. No one left behind. Apa itu perlu diterjemahkan itu. Jangan sampai ada yang ketertinggalan atau yang ditinggalkan. Oleh karenanya dengan adanya itu maka Gus Menteri, lagi-lagi ini komandan saya yang ada di kementerian, Gus Menteri menurunkanlah dari SDGs global tadi menuju SDGs di tingkatan desa. Secara tujuan dan indikatornya sebenarnya hampir sama, cuman menambahkan satu tujuan goal yang ada di SDGs desa. Kalau yang di tingkatan global maupun nasional itu ada 17, kalau di tingkatan desa ada 18. Inilah yang disampaikan tadi oleh Mas Arif tadi. Ada sebuah keunikan yang harus dipertahankan di tingkatan desa. Apa yang nomor 18 itu berkaitan dengan adaptasi berbudaya, ini yang harus tetap dipertahankan. Budaya gotong royong, kebersamaan, wujud penghargaan bagi yang telah dilaksanakan oleh desa diwujudkan dalam goal tadi. Nah sehingga 18 goal, 220 indikator itu dianggap sebagai tujuan nantinya setiap kegiatan yang ada di desa. Jadi ibaratnya begini, sederhananya begini, kondisi existing yang ada di desa sekarang itu dalam kondisi apa? Setelah itu mau dibawa kemana? Nah proses dibawa kemana tentunya ada sebuah tujuan. Nah tujuan inilah yang ditetapkan sebagai goalnya SDGs desa. Setelah itu bagaimana cara untuk mencapai tujuan tadi? Sederhananya ke arah sana. Nah yang jadi pertanyaan, apakah SDGs desa itu selaras enggak dengan tujuan yang ada di Undang-Undang Desa? Sangat selaras sekali. Undang-Undang Desa 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan pembangunan desa sebenarnya ada 3. 1, penanggulangan masalah kemiskinan. 2, peningkatan kapasitas masyarakat. 3 adalah peningkatan kualitas kehidupan di masyarakat. Dan ini sejalan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi butuh namanya sebuah norma dan metode. Metodenya tentunya ada pembangunan layanan dasar, pembangunan kaitan dengan perekonomian sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal inilah. Nah, ini sesuai dengan tujuan dari SDGs tadi. Sebenarnya ke arah sana, sehingga dari Pak Menteri sendiri menurunkanlah aturannya di Permendasar 21 tahun 2020 tentang bagaimana nanti apapun yang akan dilakukan di desa itu mengacu pada SDG. Nah, ini jadi pertanyaan dari Pak Ito mengatakan bahwa apa yang harus dilakukan. Nah,
untuk mencapai tujuan SDGs dari 18 itu 222 indikator ini dibutuhkan data yang valid, data yang real, data yang mikro, yang kecil. Sehingga apa yang telah dilakukan hari ini dalam rangka mencapai tujuan SDGs tadi, semua desa di Kabupaten Jember wajib melakukan pendataan. Karena apa? Kita ingin membutuhkan data yang valid tadi. Siapa yang melakukan pendataan tadi adalah masyarakat sendiri. Dengan asumsi bahwasanya masyarakat tahu, satu, kondisi wilayahnya, dua, kaitan dengan warga. Nah, pendataan yang dilakukan ini menggunakan kuesioner dilakukan oleh masyarakat. Ada apa yang didata? Satu, yang berkaitan dengan desa, dua, berkaitan dengan rumah tangga, tetangga, RT, yang ketiga kaitan dengan kepala keluarga, yang terakhir kaitan dengan individu, by name by address. Sehingga apa, data inilah yang nantinya diharapkan itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk tujuan dari goal tadi. Tanpa data yang valid ini, insya Allah tidak akan bisa tercapai goal tadi. Diambil lagi, ini harapan dari kementerian. Betul-betul nanti desa dalam melakukan sebuah proses perencanaan tadi sudah betul-betul terarah dan terukur. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Dodi. Jadi niat dari SDGs desa itu adalah tadi ya, bahasa Inggris yang angel mau itu ya. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang ketinggalan. Iya. Semuanya harus ikut serta. Jadi semua elemen. Jadi kalau kita pada pagi hari ini Pak Arif ya, kita ingin mengajak seluruh masyarakat desa itu untuk komunikasi, untuk berdialog itu cocok dengan keinginan Mas Gus Menteri ini ya. Cocok dengan keinginan Gus Menteri ini. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Jadi nggak boleh kalau ada yang ketinggalan. Semuanya ikut serta. Satu, masyarakat misalnya memperhatikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, teman-teman mahasiswa dan juga masyarakat Jember, Bapak Ibu perangkat desa, pada pagi hari ini saya ingin berpindah kepada Pak Gofur ini, karena di sini juga kaitannya dengan perencanaan juga. Karena bisa jadi karena data-data yang tersedia itu nanti bisa membantu Bapak Ibu perangkat dan juga pemerintah desa. Nah, ini sejauh mana sebenarnya pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan akselerasi, ya, melakukan sebuah dukungan percepatan terhadap kegiatan SDGs ini sejauh mana, dan nanti kira-kira harapannya apa? Harapannya apa terhadap intervensi dari pemerintah kabupaten? Monggo saya persilahkan Pak Gofur sambil diseruput kopinya. Ya, pikirannya terbuka ini. Nah, biar buka pikirannya itu. Foto-foto Mas Gofur. Jadi terkait dengan SDGs desa, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, jadi desa untuk dunia ini sangat tepat sekali kalau berbicara SDGs, karena SDGs ini sebenarnya kan global ya, dunia juga. Memang untuk dunia ya, diterjemahkan dalam di Indonesia dalam konteks desa ya. Dari 17 menjadi 18 aksi SDGs ya. Jadi terkait ini memang untuk pencapaian SDGs ini sangat selaras dengan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, karena memang 90% dari segi wilayah, dari segi penduduk itu 90% kan ada di desa. Betul. Sehingga jika aksi SDGs desa ini berhasil, tentunya akan berkontribusi terhadap 90% pencapaian SDGs nasional. Nah, kemudian kita terjemahkan dalam skala kabupaten,
ini juga dalam rangka akselerasi juga ini sangat tepat bahwa kaitan dengan kami di DPRD Kabupaten Jember terkait fasilitasi keuangan tentunya kita karena memang tanpa anggaran nggak bisa dijalankan ini. basicnya di anggaran. Jadi di anggaran ini ke depannya ya mulai 2022 ini ada kewenangan dari kabupaten ya porsinya maksimal 25% ada untuk alokasi dana desa ya yang awalnya tahun kemarin itu terpusat dari langsung dikelola oleh dari pusat. Nah, untuk tahun 2022 ini pengalokasian dana desa nanti ada namanya alokasi kinerja. Alokasi kinerja yang porsinya dari 3% menjadi 4% untuk tahun ini. Dan dari situ ada kewenangan Pemda untuk menambahkan kriteria tambahan. Nah, di kriteria tambahan itu sudah ditetapkan sebenarnya, dan salah satunya adalah capaian SDGs desa. Ya, jadi diharapkan dari kebijakan penganggaran ini tentunya terjadi akselerasi dalam pencapaian SDGs di masing-masing desa di Kabupaten Jember. Dan tentunya memang kami tidak bisa jalan sendiri karena SDGs ini kan 18 aksi SDGs ini kan sangat luas, sangat kompleks. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait, baik itu di Dinas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, ya kaitan dengan desa layak anak, kemudian Dinas Kesehatan dengan pencapaian stunting, ya gizi dan dinas terkait lainnya, termasuk infrastruktur mungkin dari GU. Dan yang kedua, benar seperti dikatakan Pak Arif tadi bahwa desa di Jember ini unik, jadi kalau dikasih teori, dikasih apa-apa itu ya apa ya nyantol ya. Kalau dikasih contoh, dikasih contoh, suka contoh. Jadi diharapkan dengan apa yang dilakukan Pak Arif tadi ya, ada kampung SDGs ya, itu menjadi role model ya, menjadi best practice. Nah ini menjadi contoh nanti biar bisa diterapkan di 226 desa di Kabupaten Jember. Ya, diharapkannya seperti itu, sehingga karena beliaunya kan juga melaksanakan praktek. Desa kan untuk menerjemahkan output SDGs itu kan bisa langsung lihat ke kampung SDGs ya, seperti itu harapannya, sehingga desa nggak bingung lagi menerapkan SDGs seperti apa, itu langsung lihat role modelnya. Terima kasih Pak Gofur, sehingga DPRD sebenarnya apalagi ke depannya itu siap untuk melakukan akselerasi terhadap program-program SDGs itu di Kabupaten Jember. Nah, menarik tadi yang disampaikan, ini Pak Gofur sudah nyambungkan itu nyambungkan untuk pertanyaan saya kepada Pak Arif gitu ya. Kepada Pak Arif ini, karena begini, karena Pak Arif ini dengan kampung SDGs-nya itu melampaui kementerian, gitu ya, melampaui kementerian, mendahului, oh ya melampaui ya, mendahului. Ini kan aneh gitu ya. Tuh, dorong SDGs desa, Pak Arif dan teman-teman ini sudah berbuat itu untuk melakukan sebuah pengukuran gitu ya, yang tadi dikatakan ini cari yang lebih unik, artinya lebih ke bawah lagi, bukan hanya desa tapi kampung itu bisa dusun gitu. Bisa dusun. Nah ini dilakukan sebelum SDGs ini dilahirkan oleh Gus Menteri gitu. Ini kan menarik. Nah ini saya anggap bahwa ini adalah satu bentuk partisipasi dari unsur masyarakat. Nah, pertanyaan saya, kok bisa begitu Pak Arif gitu ya? Itu motivasinya bagaimana? Ya, artinya begini, kemudian ini bisa dicontoh oleh masyarakat, bisa dicontoh oleh pendamping desa, bisa dicontoh oleh perangkat desa, mahasiswa saya juga bisa mencontoh. Kenapa? Karena memang untuk berbuat kita memang perlu mempelajari tentang apa itu SDGs, tapi yang tidak kalah pentingnya berbuat gitu kan. Berbuat, Bapak Arif. Ini kira-kira apa ini kalau bisa motivasinya ini sangat penting untuk bisa mengungkapkan
akhirnya akan bisa makna sejatinya SDGs itu apa lari kan gitu. Ini yang luar biasa menurut saya, perlu penjelasan karena munculnya itu sebelum SDGs desa itu dilahirkan. Monggo Mas Arif. Terima kasih Pak Ito. Jadi memang kami menginisiasi kampung SDGs itu mulai 2018 Pak. Jadi memang Wah, itu tahun SDGs di desa belum ada. Satu pemikiran sederhana kami adalah mulai dari MDGs itu pembangunan berkelanjutan ini akan jadi isu sampai kapanpun. Karena terkait pemeliharaan ekosistem kemudian macam-macam itu ya. Nah, itu pasti ini tidak akan ada habisnya. Cuman masalahnya waktu itu adalah bagaimana ya mengklikkan isu global ini di level yang lebih sederhana dan mudah untuk dilakukan. Itu sebenarnya pemikiran kami seperti itu. Akhirnya kita waktu itu kemudian kalau desa gimana? SDGs desa penduduknya ribuan, jumlah kakaknya ribuan, sehingga berat juga ya. Dengan waktu itu ada 17 tujuan SDGs itu, wah kalau di level desa berat. Sehingga yang lebih mudah di level apa? Di level kampung. Pemikiran kami sederhana waktu itu, misalnya dengan support Basnas ya. Misalnya di satu kampung kita bisa membantu orang yang semula tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok menjadi bisa 5 orang saja di satu kampung. Maka kalau ini kemudian direplikasi di seluruh kampung di desa-desa di Jember, satu desa itu minimal 4 kampung misalnya. Tinggal dihitung aja berapa ribu dalam setahun yang bisa yang bisa mengalami perubahan. Jadi kita pengen apa sih yang bisa dilakukan, cuman ya memang terkadang ya ini ya, kenapa kadang kita perlu juga ada kolaborasi dengan akademisi, dengan teman-teman yang memang punya konseptual gitu ya. Kadang apa yang sudah dilakukan itu tidak kelihatan karena tidak terukur. Nah, ini sederhana. Ini keluar dosennya, yang ini keluar, ini dosennya ini. Oke, ada dosennya keluar. Kalau kita lihat desa-desa sekarang, saya yakin hampir semua desa itu sudah melakukan hal-hal terkait SDGs. Nah. Saya yakin, walaupun mereka nggak ngerti apa ini menuju SDGs, nggak ngerti, tapi mereka melakukan. Bukti yang kami lakukan, kalau di kampung SDGs kan kami punya 13 indikator, 13 tujuan. Gitu ya, dari 17 punya global, kita sederhanakan jadi 13. Nah, begitu kita baseline, nggak ada satupun kampung yang dari 13 itu 0 tercapai. Nanti sebetulnya mereka sudah berbuat nih. Cuma tidak pernah dilihat, tidak pernah diukur ya? Tidak pernah diukur. Nah, desa pun itu sudah melakukan. Jadi kalau bahasanya mengakselerasinya gimana? Sebetulnya cara mengakselerasi ya diukur dulu yang sudah mereka lakukan. Diklikkan dengan indikator-indikator yang ada di SDGs. Kalau bahasanya baseline gitu ya. Bahasa akademik itu baseline gitu ya. Jadi siap. Bapak Ibu perangkat desa nggak usah terlalu khawatir bahwa seakan-akan apa itu SDGs. Ya. Jauh itu dari kami desa Pak, itu kan global, itu punya PBB. Tidak Pak, real yang sudah kami lakukan ternyata jangankan level desa, di kampung saja orang itu sudah banyak berbuat menuju SDGs. Kan ya, mereka nggak paham bahwa ini mengarah ke SDGs. Nah, karena tidak paham itu kemudian perlu formulasi. Ayo bagaimana ini disederhanakan sehingga lebih terarah, karena mereka sudah berbuat. Jadi kami pemikirannya hanya itu. Jadi gimana caranya isu global yang tidak akan habis ini terbukti 2015 dari MDGs berubah jadi SDGs sampai 2030 kita. Nanti mungkin ada lagi SODGs atau apa saya tidak tahu ya. Tapi isunya akan sama, menjaga lingkungan hidup, tidak boleh ada kemiskinan, itu akan sama karena itu selama belum kiamat masalah-masalah itu akan muncul. Jadi yang dikriteriakan 13 tadi itu yang kira-kira sama untuk sepanjang masa gitu? Iya, karena isu global itu yang sekiranya di level desa memungkinkan Pak, dan itu tidak akan hilang. Isu tujuan itu tidak akan hilang. Iya, itu ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Saya kira luar biasa bahwa memang punya motivasi bagaimana kemudian isu global yang
digulirkan oleh PBB itu, kemudian ditangkap oleh Pak Jokowi di tahun 2017 kalau tidak salah. Iya, Pilpres 2017 ya. 2017 ya. Nah, kemudian ini 2018 itu sudah ditangkap sama Pak Ale itu. Nah, teman-teman, ini ya apa diukure supaya ini bisa dibumikan, tidak hanya di bumi Indonesia atau bahkan di bumi desa, tapi bagaimana di bumi kampung. Tapi saya pengen Pak, satu pertanyaan yang itu karena unik tadi saya menarik, kemudian begini, mungkinkah itu ada SDGs keluarga gitu Pak? Iya, gimana itu? Kemarin ya kita sempat ada forum diskusi itu saya menarik itu yang disampaikan Mas Wawan itu ya dari Bapak Nasir. Selama ini kan kita melihat perubahan-perubahan pengentasan kemiskinan kan individu. Ya. Ternyata bagaimana kalau sesekali itu kita melihatnya adalah keluarga. Bisa jadi nanti ke depan gimana kalau kita juga melihat ke kondisi ketercapaian SDGs yang paling sederhana di level keluarga ya? Oh ya, sangat mungkin. Sangat mungkin ya? Ada Pak isu-isu atau tujuan-tujuan yang itu bisa diambil dari keluarga, tapi ada yang memang minimal sekup kampung atau desa. Isu lingkungan. Tapi kalau isu-isu atau tujuan-tujuan seperti kemiskinan, tidak boleh ada kelaparan. Itu sebenarnya keluarga. Jadi kalau keluarga, misalnya satu keluarga itu sudah memenuhi, nggak ada yang kekurangan makan pada hari itu centang Pak ya. Iya, terus kemudian dia keluarga ini memikirkan tetangganya, itu centang lagi kalau gitu ya. jadi memungkinkan itu memang itu. Nah, ini saya kira sesuatu yang luar biasa isu SDGs ini, karena SDGs itu gampangannya adalah program yang berkelanjutan. Program yang berkelanjutan. Jadi yang jelas diskusi kita itu karena berkelanjutan, tadi ada kemiskinan, ada kesehatan, apalagi Pak? Ada pendidikan gitu ya. Artinya banyak isu lingkungan gitu ya, yang nanti akan kita di episode selanjutnya kita akan kupas itu gitu. Termasuk sampai pada bagaimana isu SDGs itu kemudian menjadi sebuah role model yang kemudian dikembangkan di keluarga. Ini menurut saya luar biasa sekali. Saya kira kita ini memang ini tidak boleh lama-lama saya sama teman-teman mahasiswa untuk melakukan dialog ini. Nah, di sisa akhir ini saya ingin ada komentar gitu ya, di komentar dari 3 narasumber itu, kemudian ini kita tutup. Nah, karena kita masih mengawali, nanti kita akan ketemu minggu depan gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana isu SDGs ini bisa 17, bisa 18, bisa 13 gitu ya. Waduh, karena 13 ini keramat sini. Untuk bisa kita landingkan di masyarakat Jember utamanya gitu. Saya kira begitu, dan ini saya mohon komentar dari Pak Gofur ini berkaitan dengan SDGs ini. Kalau tadi disebutkan oleh Mas Didik itu, ini akan berupa data. Nah, kira-kira kalau sudah tersedia data ini Pak, data ini sudah tersedia, kira-kira apa yang bisa diakselerasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk supaya bisa melandingkan SDGs tidak hanya isu tapi kemudian menjadi sebuah aksi. Tapi memang aksi ya Pak. Harus aksi gitu. Mas Gofur. Jadi memang SDGs ini menjadi tujuan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa sejak dikeluarkannya Permendes 21 tahun 2020. Jadi diharapkan nanti masing-masing desa menggunakan data yang ada di SDGs ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan. Nah, ini mantap ya. Kebetulan kan sekarang masih proses penyusunan RKP kan, pembangunan di desa. Masih memungkinkan ya, Pak? Masih memungkinkan ya. Sip. Masih mungkin bulan Desember untuk penetapan APBDes-nya. Nah, diharapkan dari data-data yang sudah diperoleh dari SDGs yang dilaksanakan di masing-masing desa ini menjadi data tadi. Kira-kira mana dari data itu yang menjadi
kelemahan yang perlu diperbaiki, yang perlu intervensi di perencanaan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat di tahun 2022, sehingga diharapkan perencanaan itu semakin fokus, semakin tepat sasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi atau kondisi yang real di desa masing-masing. Itu harapan kami dengan adanya pendataan SDGs ini. Jadi kualitas perencanaan ya. Kualitas perencanaan ini kan ya itu menjadi pedoman pembangunan ini menjadi berhasil kan. Karena memang real yang dialami desa. Nah ini karena memang desa ini kan harus dipandu ya, Iya. harus dipandu step by stepnya dari pemerintah kabupaten. Iya. Ini mohon kira-kira Pak, ini jadwal untuk jadwal untuk perencanaan menyiapkan dokumen Iya, perencanaan iya. di tingkat desa itu kira-kira bagaimana Pak? Ya, Misalnya mulai dari siklus. Mulai Juli sampai September itu Iya. penyusunan RKP-nya. Iya, Kemudian Oktober November itu sudah menjadi daftar isian di RKP, Iya. sehingga kemudian bulan Desember itu sudah penetapan APBDes-nya. Ya, nanti akan itu dimulai dari musdus, di tingkat dusun tadi, di tingkat kampung, lebih mikro lagi ya di tingkat RT RW ada. Jadi memang benar-benar dari bawah dengan memperhatikan data-data SDGs yang sudah diperoleh tadi. Jadi mana yang bisa diintervensi. Jadi ini masih bisa diintervensi ya Pak, Iya. bisa diintervensi melalui dokumen perencanaan Iya. pembangunan yang ada di desa. Dan DPRD siap untuk itu. Iya. Harus diingatkan terus ini Pak, Gubernur ini, ini dan ya. Oke, yang berikutnya, ini mungkinkah Pak untuk melakukan intervensi terhadap RKP itu kira-kira apa yang dilakukan pendamping desa itu ya, untuk supaya melakukan intervensi terhadap dokumen perencanaan yang ada di desa. Yang kemudian dari semangatnya teman-teman pemberdaya pendamping desa kemudian akan mempengaruhi rumusan perencanaan dokumen itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Ini bagaimana peran dan sekaligus memberi motivasi pada teman-teman pendamping desa ini. Jadi baik, jadi gini, ketika saya menyampaikan saja kepada teman-teman di desa, jangan silau, jangan kekhawatiran terhadap sebuah kata-kata SDGs yang terlalu iya, sebenarnya panjenengan ini sudah melaksanakan, cuman dengan bahasa yang dikemas SDGs seolah-olah tidak, sebenarnya sudah melaksanakan saja. Cuman itu tadi, setelah melaksanakan itulah ada sebuah pengukuran yang jelas. Hari ini yang kita harapkan ada sebuah pengukuran yang jelas ini yang belum dilakukan di masing-masing desa. Nah sehingga apakah intervensi terhadap sebuah perencanaan yang ada di desa itu jelas Pak Iwan. Tadi sudah sampaikan SDGs desa itu sudah dilandingkan oleh Gus Menteri. Berlaku apakah di Kabupaten Jember saja? Tidak, seluruh desa-desa di Indonesia. Bahkan kalau ada dunia, seluruh dunia gitu ya. Nah, bagaimana proses sampai hari ini yang akan dilakukan kaitan dengan intervensi tadi? Baik, yang pertama dari pihak kementerian tadi sudah menetapkan arah kebijakan desa pasti harus mengarah pada tujuan SDGs atau pembangunan berkelanjutan tadi. Terus yang kedua, hasil dari sebuah pendataan tadi tidak selesai ke arah ke sana. Desa sudah diajak nantinya berpikir tentang sistem informasi desa. Ngomong masalah digitalisasi desa. Kalau sudah ngomong tentang digitalisasi desa, di situ memunculkan ada kecerdasan artifisial ya. Ibarat kita klik saja penduduk miskin akan muncul semuanya. Nah, ini masih proses dilakukan oleh pihak Kementerian Desa, masih transisi. Nah sehingga apa intervensi yang akan dilakukan hari ini oleh pihak kementerian? Di kementerian telah mengeluarkan juga ada namanya rekomendasi IDM Pak, Indeks Desa Membangun. Harapannya dari rekomendasi itu menjadi bagian untuk diinputkan atau dimasukkan dalam sebuah proses perencanaan di desa. Hari ini desa telah melaksanakan perencanaan RKP yang merupakan penjabaran dari RPJS. Satu berkaitan dengan rekomendasi IDM tadi. Terus yang kedua, tentunya kalau bicara tentang dana desa, itu ada sebuah koridor berkaitan dengan dipergunakan untuk apa ini dan diprioritaskan apa. Ini sudah keluar juga dari pihak Kementerian Desa nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Nah ada 3 hal yang nantinya
ya tentunya diprioritaskan untuk perencanaan tahun 2022. Satu kaitan dengan pemulihan ekonomi nih. Ngomong tentang pemulihan ekonomi, BUMDes yang ada di desa itu menjadi prioritas, Pak. Ini nanti akan menjadi pembicaraan tersendiri. Nah, harus ini ya. Oke. Karena memang keterbatasan waktu ini. Iya, betul. Wah, itu Ini kan masalah prioritas nasional yang akan dilakukan. Ngomong masalah pendataan, ngomong masalah stunting, ngomong masalah desa wisata, cara berkaitan dengan desa inklusi. Ini topik-topik tersendiri, Pak. Mantap. Yang terakhir adalah kaitan dengan masalah pencegahan atau penanggulangan masalah bencana alam dan non alam, mitigasinya, Pak. Hal inilah yang nantinya akan isu lingkungan itu ya. salah satunya begitu. Ada alam dan non alam. Non alamnya adalah COVID, Pak. Nah, pesan saya teman-teman di desa tinggal hanya membumikan SDGs, hanya kebiasaan saja, supaya familiar. Suatu saat nantinya akan bisa ya sebagai sekojangan lah, caranya begitu Pak. Harapan kita, mari kita fokus semuanya, karena arah tujuan ini sudah jelas. Tinggal nanti strategi tadi. Jadi yang saya sampaikan di awal, kondisi existing itu panjenengan bagaimana, ini mau kemana, setelah itu dengan strategi apa yang sekiranya bisa mencapai tujuan. Itu kira-kira Pak. Oke. Nah, ini yang terakhir ini Mas Arif, kira-kira dengan penyampaian ini kan gini, kalau panjenengan ini kan didukung oleh masyarakat gitu kan, artinya ini yang memungkinkan untuk saya lakukan itu adalah bukan berdasarkan bukan berdasarkan dana desa misalnya ya, dari Gus Menteri, bukan dari APBD itu bukan itu ini buya itu. Nah, apa harapan Mas Arif terhadap tercapainya SDGs desa tadi? Satu, itu dikaitkan dengan kemampuan keterbatasan duit masyarakat itu dia kan harus tetap melakukan, harus aksi gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan dana ini harapannya juga bagaimana? Kan gitu. Oke. Jadi gini, satu hal yang kadang kita lupa bahwa masyarakat itu punya modal sosial. Wah, itu betul. Yang itu mantap. Ketika kami ke lapangan, ini muncul lagi nih akademisinya ini. ternyata banyak. Jadi modal sosial yang dimiliki ya. Misalnya tadi juga ini ada isu lingkungan. Kami kemarin barusan tanggal 13 kan mendeklarasikan kampung perubahan iklim. Ya, yang di sana. Nah, itu sampai bagaimana kita mencapai sebagai kampung yang siap menghadapi perubahan iklim. Itu inisiasi dan kontribusi masyarakat di sana itu luar biasa. Sampai acara itu bosan itu masyarakat yang kami. Memang perlu kita untuk memicu, memantik gitu ya. Nah, maksud saya tugas dari teman-teman di kementerian atau di pemerintah daerah itu di situ memantik, memancing, kompori ya, sehingga akan muncul karena Pak mereka sebetulnya mau kok, dan mereka tanpa sadar itu sudah banyak melakukan ke arah-arah ketercapaian SDGs. Hanya saja memang kadang perlu contoh, masyarakat kita ini nggak bisa kalau ini pesantrennya muncul, sudah nggak waktunya lagi kita sekarang dakwah di lisan, ngajak orang bisa ayo capai SDGs, susah kan? Sudah kasih contoh ya, ini loh, kalau kamu nggak bisa makan tetanggamu, buat namanya rumah pangan lestari. Ngambil kan gitu, ininya ada satu tempat, kemudian kanan kirinya ditanami sayurnya, nggak bisa beli sayur ngambil di sini, yang nggak punya beras ngambil di sini. Tapi harus jadi anggota, karena jadi anggota konsekuensinya ikut merawat. Nah, ini sebetulnya modal sosial dan itu tanpa sadar memiliki masyarakat kita, masyarakat desa yang sampai sekarang bisa bertahan gitu. Tinggal bagaimana dan perannya seperti apa nih? Kalau dulu ada lumbung itu. Nah, itu seperti itu Pak. Jangan menyepelekan kami ya, kearifan lokal ya. Betul. Ternyata mereka luar biasa gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana ada ADB, ada dana kementerian dan lain sebagainya. Itu mengakselerasi, mempercepat apa yang sudah dilakukan masyarakat ini. Jangan membuat program baru, ini yang repot. Jadi masukan, berdasarkan yang kami temukan, tiap kampung tidak sama program. Unik-unik. Dan ini harus ada
akselerasi sendiri-sendiri. Akselerasinya seperti itu. Jadi memang perencanaannya oke ya. Iya. Ini saya tahu perencanaannya sudah, tahapannya saya tahu yang dilakukan tenaga pendamping itu sudah untuk bagaimana memberikan. Cuma nanti pada tataran implementasi ini yang kadang kemudian milih fisik aja pakai biar cepat. Nah ini yang harus sudah dirubah ini. Ya, mereka punya apa, potensi apa, itu aja diakselerasi. Oh mereka sudah punya kampung SDGs, ada program ini sudah jalan, akselerasi yang saya. Nah, di situ Pak kuncinya. Dan itu kalau sinergi, ya, saya yakin luar biasa. Kita buat aja Jember ini percontohan bahwa SDGs sudah masif. Karena apa? Sudah ada keunikan-keunikan yang diinisiasi, misalnya kampung SDGs, kemudian dari BPMD mengawali mungkin nanti membaseline ketercapaiannya tidak harus nunggu dari pusat. Yang perlu dilakukan adalah membaseline itu. Harus ada sinkronisasi, Pak. Sinkronisasi dari aturan di Kemenkes dengan ketercapaian SDGs. Waduh, kajian tersendiri lagi ini nanti. Datanya sudah tersedia. Dan baru aja bisa membuat formulasinya. Ngaten. Terima kasih Mas Arif, terima kasih Mas Dodi, dan terima kasih Mas Gofur. Jadi ini ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Desa, ada Kementerian Sosial. Saya ada kementerian. Saya ada kementerian apa Pak? Mas Menteri. Jadi nggak kira didukung BKM saya. Oke. Ya, saya sapa lagi Bapak Ibu sekalian, masyarakat Jember yang luar biasa, dan juga teman-teman mahasiswa, perangkat desa, dan ini yang saya tidak lupa, pendamping desa yang luar biasa. Dan ini merupakan, kalau apa namanya Bapak, kalau di pejuang desa bagaimana? Kalau di Kementerian Desa ini ada bahasa sendiri nggak? Iya, mereka sebagai TPP ya, tapi lebih daripada itu adalah tenaga pendamping profesional. Tapi lebih daripada itu, yaitu tadi pejuang pendamping profesional. Ya, harus ada kata pejuang nggak ini ya? Ya, terima kasih. Saya kalau di kementerian saya, Mas Menteri, itu adalah dosen penggerak. Kan itu ada, guru penggerak itu ada, itu kan? Oke, saya kira itu kita akhiri dulu pembicaraan kita, tapi bukan berarti akhir. Segala-galanya kita akan lanjutkan dialog-dialog tadi. Kita ingin menyapa diskusi dengan masyarakat Jember berkaitan dengan ngobrol desa untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu.